wabarakatuh. Liridhaillahi ta'ala li syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih biniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana hadrati man hadaina al-fatihata lahum wa zakarna asma'um bihadzal majlis khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina biddin muallif hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Hadirin, kita lanjut masih hadis ke 48. Hadis yang sangat panjang ini terkait bagaimana atas rahmat Allah, berarti atas kasih sayangnya Allah, orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka ini nanti akan dikeluarkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Itu atas dasar rahmat Allah. Lah yang menjadi ukuran nanti yang diselamatkan oleh Allah, maksudnya tidak terus-terusan di neraka, itu adalah atharis sujud. Jadi kira-kira sudah gosong di dalam apa? Neraka gitu, ada kayak lampu apa gimana gitu ya, yang memang ketika naudzubillah orang dimasukkan ke dalam neraka, area itunya tidak terbakar. Ini luar biasa. Jadi naudzubillah, seumpama ada orang masuk ke neraka tapi area sujudnya tidak terbakar. Itu betapa mulianya orang yang ya pernah sujud di alam dunia dengan sholat tentunya, apalagi tidak meninggalkan sholat, apalagi istiqomah dengan sholat. Hanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah yang dimaksud atharis sujud itu adalah tertentu kepada jabhah, apa jabhah itu? Dahi, atau a'dha'is sab'ah. Jadi kalau kita disebut anggota sujud itu kan 7 ya Pak. Berapa? 7 itu karena yang 6 kembar. 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 apa? Telapak kaki tapi bagian itunya apa namanya? Jari. Kalau telapak kaki ya nggak bisa sujud orang, malah. Nah, ada yang menyebutkan area itu tidak terbakar waktu dimasukkan ke dalam neraka. Berarti yang kebakar bagian apanya doang tuh? Hah? Saking mulianya orang sujud itu, hatta dia masuk ke dalam neraka, 7 anggota itu tidak terbakar. Cobain aja kalau nggak percaya. Kira-kira ya cara kebakaran nggak 100%. Apa? Ya hanya berapa persen saja. Ya tapi tetap nggak enak. Hah? Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud atharis sujud itu ya bagian jabhah saja.
Nah, timbul pertanyaan yang kemarin kita sudah baca hadisnya, fakullu bni adam ta'kuluhun naru illa athar sujud, kan begitu kemarin. Setiap manusia asal dia pernah sujud ya, ketika dimasukkan ke dalam neraka, area itunya tidak terbakar. Saya kira ada ya hadis-hadis tentang bagaimana Allah memuliakan manusia itu, termasuk yang di hatinya ada Al-Quran. Kalau orang Islam ya pasti ada Qurannya semua, tinggal jumlahnya aja banyak apa enggak. Al-Fatihah pasti masuklah ke hati. Surat-surat langganan, Falak, Nas ini loh masuk gitu. Seperti itu. Nah itu ya insya Allah dijamin nanti tidak tersentuh api neraka itu. Maka kalau ada umat Islam ya, orang Muslim meninggal gitu, yang penting masih ada imannya ya, minimal pernah sholat gitu ya, apa ya tahunan gitu, apa sholat apa itu Idul Fitri sama Idul Adha, jadi minimal masih ada apanya. Ya bapak ndak usah capek-capek dihitemin begitu, ndak usah, itu nanti nggak. Terus pokoknya apa itu bahasa mengalir saja. Emang kalau nanti hitam siap ditanya apa itu hitam? Tidak usah ya. Jadi saran saya, maaf ya, karena bisa jadi hati bapak nggak kuat nanti. Saya sudah apa itu ya gampangannya sudah saya wanti-wanti, jangan sampai hitam lah ya. Nanti apa? Hati bapak nggak kuat. Maksudnya apa Pak Ustaz? Ya yes, namanya udah ada tanda kan yuk, tergimana kan gitu ya. Jaga hatinya agak berat. Ya tapi kalau udah kadong hitam ya jangan dihapus ya, nggak usah ya. Tapi kok nggak ada yang hitam ini jidatnya? Apa nggak pernah sujud? Akhirnya kita lanjut ini. Apa akhirnya? Fayukhrajuna minan nar qadib tahasu, kemarin sampai situ. Kemudian dikeluarkan mereka, man kana ya'budullah tadi, minan nari, dari api neraka, qadim tahasu. Saat dikeluarkan itu qadim tahasu, hal keadaannya sudah gosong. Iyalah, namanya habis masuk neraka udah apa? Gosong. Qadim tahasu, sudah apa? Gosong mereka. Man kana ya'budullah. Lah kan tidak mungkin toh gosong gitu masuk surga, nggak mungkin. Nanti kan yo, loh ini kok ada orang gosong sendirian tuh ya malah. Akhirnya ada dikupiak, kalau orang Betawi bilangnya dikupiak. Apa dikupiak itu? Diumbah supaya kembali bersih. Nah ini hadisnya. Fayusabbu alaihim ma'ul hayati. Fayusabbu, maka disiram, ya Allah ya Karim, alaihim, atas mereka, man kana ya'budu, yang habis masuk neraka itu, apa? Ma'ul hayati, air kehidupan. Bentuknya kayak apa nanti kita lihat aja di sana. Saya nggak tahu ini, belum pernah kerja, belum pernah melihat ya. Ketika disiram pakai air ma'ul hayat namanya, seketika tubuh yang tadi sudah nggak karu-karuan kembali apa? Ya kayak ular apa gimana, ganti kulit, gak tahu lah itu. Fayan butuna lagi, fayan butuna kama tanbutul hibbatu, fayan butuna, kemudian tumbuh mereka. Man kana ya'budu, boleh, ibni Adam ya boleh. Kama tanbutu, seperti bahwa tumbuh apa? Al hibbatu, benih, bi hamilis saili, pada aliran apa? Fi hamilis saili, pada, ya Allah ya Karim, apa maknanya ini Pak? Pada tanah yang terbawa banjir. Nah, maksudnya apa toh? Kan ada orang itu nggak nanam apa-apa tapi tiba-tiba apa? Tumbuh. Jadi Bapak kalau sudah pernah ke rumah saya, bisa jadi ada pohonan yang nggak saya tanam, tapi dia apa? Tumbuh.
Jadi kira-kira orang yang di atas saya itu, yang di RT atas itu makan pokoknya sembarang lah. Kemudian ya payah, ibu sering payah ya. Lah ketika hujan kan dia apa? Nah, terbawalah itu hibbah itu ya habbah itu apa namanya? Biji. Nah, pas dia turun kan nyangkut di bawah sampai apa? Menetaplah itu tumbuh. Makanya orang paling bawah itu sering dirugikan di satu momen, tapi sering diuntungkan di momen yang berbeda. Kalau namanya banjir kan yang paling duluan kena yang mana? Iya. Tapi giliran pohonan, nah itu kan nggak mungkin orang nahan kan, ya itu. Ya saya terima aja, terima banjir, ya terima dikirim pohonan, walaupun apa? Menurut saya kalau yang nggak direncanakan harus tak buang itu biji salak supaya tumbuh di bawah, nggak gitu. Ya kadang-kadang ya habis makan sampah dibuang terus apa? Ya mengalir lah, itu yang disebut sebagai apa? Hamilis sail. Oke, selesai sampai situ. Tsumma yafrugu, kemudian menyelesaikan siapa Allah Subhanahu wa taala minal qada'i, ya Allah ya Karim, dari memutus bainal ibadi, di antara semua hamba. Sampailah Allah itu memutus, menghukumi setiap manusia. Jadi yang masuk surga, masuk neraka, masuk. Habis sudah nggak ada sidang lagi, udah ditutup dah. Nanti ada momen di mana Allah sudah menutup hisab, menutup mizan, seperti itu. Lah tiba-tiba ketika Allah menutup itu, kok ya ada ketinggalan satu orang lah ini. Siapa kira-kira ini ya? Lah wa yabqa, dan masih sisa atau tersisa siapa? Rajulun, seseorang, bainal jannati, di antara surga, wan nari, dan kira-kira ini orang apa enggak kebagian tiket apa gimana ya? Pokoknya di situlah. Wa huwa, adapun siapa? Rajulun tadi yaitu akhiru ahlin nar. Oh, apanya? Duhulan, masuknya, al jannata, ke dalam surga. Oh, ini keputusan Allah mengeluarkan penduduk neraka untuk masuk ke surga, begitu maksudnya. Jadi setelah itu udah nggak ada lagi orang yang dapat ampunan untuk masuk surga setelah masuk neraka, sudah nggak ada lagi. Tinggal itu satu orang itu. Siapa kira-kira itu ya? Terakhir banget dah. Jadi dia udah dibebaskan dari neraka, terus mau dimasukkan ke surga. Lah itu masih terkatung-katung itu bainal jannah wan nar itu. Saya utak-atik ini kira-kira siapa, tapi ya mendingan nggak usah dikasih tahu. Kalau dikasih tahu kan jangan-jangan kan lah itu. Ini orang Indonesia apa orang Amerika ini? Kalaupun orang Indonesia, orang Jakarta apa orang Kebumen, ini nggak tahu. Pokoknya nggak tahu nih. Pokoknya ada satu orang sudah dikeluarkan dari dari neraka, segitu. Nah ini dikatakan wa huwa akhiru ahlin nar, wa huwa, adapun rajul yaitu akhiru ahlin nar, akhir dari penduduk neraka, apanya? Duhulan, masuknya, al jannata, ke dalam surga. Habis itu udah dengar lagi, udah surga langsung kunci. Oh, yang udah masuk ya nggak mungkin keluar lagi kalau di surga. Nggak ada itu Pak. Nggak jadi masuk surga. Nggak ada. Kalau baru mau masuk dijegal ada. Tapi kalau udah kadung masuk bisa keluar lagi dah. Emang mau keluar lagi dari surga? Hah? Mama bapak ini masuk surga terus keluar lagi mau nggak? Jangan mau. Keputusannya kalau udah masuk surga pasti apa? Nggak keluar lagi. Nah kalau masuk neraka kemungkinan apa? Berarti masih mendingan masuk neraka tuh Pak. Ada kemungkinan keluar lagi. Ya enggak lah. Kita kan pengennya juga mampir sama sekali lah ke neraka itu, walaupun cuma sebentar. Oh, diceritainnya aja serem, apalagi nyobain. Lah siapa lebih-lebih orang yang kekal di dalam neraka, ya orang-orang kafir, orang murtad, bahkan munafik gitu. Ya Allah, hati-hati ya Pak. Kalau kafir sih mungkin kita enggak deh, murtad apalagi, munafiknya ini kadang-kadang.
Kita itu kalau mau ngeluh gitu, ini jangan-jangan saya masih menyimpan sifat munafik. Saya itu kalau ngomong suka bohong. Itu kan tanda-tanda munafik kan begitu. Idza haddatsa kadzdzab. Atau kalau sumpah itu sering apa? Sering sumpah palsu. Berarti kan ada orang munafik dan banyak. Bahkan lebih ngeri lagi, munafik bukan di neraka bagian atas tapi bagian apa? Kayak aronan yang paling keras itu. Wa idza tumina khana, itu nabi yang sangat populer itu menyebut tanda-tanda orang munafik. Kalau diberi amanat dia itu banyak. Kalau itu kita kafir enggak deh, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Masa kafir, murtad juga alhamdulillah, tapi munafik itu, ya Allah, udah umur kayak kita ini, udah pala 4, pala 5 sudah taubatan. Jangan sampai bohong kalau bicara, jangan sampai khianat kalau diberi amanat, jangan sampai sumpah, dikit-dikit sumpah tapi bohong. Kalau di kecamatan, di kelurahan itu setiap hari hampir ada orang disumpah. Saya terakhir ke kecamatan, ngapain Pak? Pelantikan bahkan disumpah itu, demi Allah. Kalau di masjid ya nggak ada. Ada nggak di masjid? Ya Allah. Oke, lanjut. Ini cerita orang terakhir, Les. Muqbilan, hal keadaan menghadap siapa? Rajulun bainal jannah, biwajihi, dengan wajahnya si rajul, qibalan nari, ke arah neraka. Jadi dia diposisikan di antara neraka dan surga, tapi wajahnya menghadap neraka, membelakangi surga. Fayaqulu, kemudian berkata siapa rajul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, isrib wajhai anin nar. Ini permohonan si laki-laki terakhir tadi. Isrib, palingkanlah Tuhan, wajhi, akan wajah saya. Ini kalau cara orang ngaji balaghah namanya itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Jadi yang dimaksud wajah, tapi yang dikehendaki adalah seluruh tubuh. Seperti itu. Palingkanlah Tuhan wajhi, akan tubuh aku, anin nari, dari apa? Api neraka. Qad qasabani rihuha, qad qasabani, benar-benar telah merusak akan aku apa? Rihuha, anginnya nar. Wa ahraqani, bacanya apa Pak? Betul ya? Bacanya apa itu? Wa ahraqani, dan benar-benar telah membakar akan aku apa? Zakaha, gejolaknya nar. Ya Rob, ini saya masih belum, udah selesai dari neraka gitu ya, tapi saya masih menghadap kemana? Ke neraka. Segera belokin ini tubuh saya supaya jangan apa? Ibaratnya orang sudah saking tersiksanya melihat sesuatu jadi nggak mau melihat lagi, sudah merasakan pedihnya neraka itu, sudah nggak mau. Itu pertanda Pak. Neraka itu diceritainnya aja sakit, ngelihatnya lebih sakit, apalagi masuknya itu. Padahal ya Allah, kalau bisa jangan sampai mimpi masuk neraka dah, ya. Mimpinya pasti apa? Banyak. Tolong bojonis, nyapa toh Pak? Aku mlebu neraka. Mimpinya aja bikin serem itu, padahal masih di alam dunia tuh. Tolong. Bu, pernah nggak lakinya begitu? Lagi tidur, waduh, suami saya jadi penduduk neraka ini. Walaupun cuma mimpi kan juga enak tetap itu. Ya Allah. Atau yang jangan-jangan istrinya Pak, ya bener ya, tolong. Apa Bu? Aku lagi diseksa. Apa diseksa? Itu dari mulut saya tembus ke bawah. Emang gara-garanya apa Bu? Dosanya apa? Saya habis ngerumpi, ngomongin orang. Ya itu peringatan Bu. Pernah nggak begitu? Pernah.
Ya Allah, makanya kalau yang kayak gitu tuh bangun tidur langsung meludah, Bu. Bangun tidur langsung meludah, tapi bukan meludah yang akhir wah bangun kan. Pokoknya begitu bangun tidur langsung wajahnya ke kiri gitu, tapi jangan keluar ludah. Itu sunnahnya begitu kalau mimpi buruk. Ya Allah Pak, aku taubat Pak. Kenapa? Tadi pagi emang saya di tukang sayur beli sayuran, tapi gara-gara Besti tuh ngajakin ngobrol saya jadi kepancing. Ngomongin siapa? Ngomongin si Anu. Oh gibah toh Bu? Iya. Langsung ditegur itu, diseksa di neraka. Ya itu baru di dunia Bu, udah istighfar. Suaminya nasihatin. Pernah nggak mimpi masuk neraka? Pernah nggak? Pengen? Tapi di sinetron di film-film ada ya, teriak-teriak begitu ya. Ya Allah ya Karim, qad apa tadi? Wa ahraqani, dan membakar akan aku zakaha. Apa bacanya zakat? Gejolaknya nar. Fayaqulu, kemudian berkata siapa Allah, hal asaita info ila dzalika bika antas alani ghaira dzalik. Cara saya gini, tadi kamu minta apa? Sama Allah ditanya begitu. Saya jangan dihadapkan ke neraka, cuman itu yang kamu minta. Iya, janji. Oke. Jadi ini dialog Allah dengan peserta terakhir yang akan masuk surga. Cuman ini bahasanya panjang, kalau saya singkat kira-kira begitu. Jadi ya Rabb, coba palingkan tubuh saya supaya tidak ngelihat neraka itu. Terus kata Allah, cuman itu yang kamu minta. Iya, janji. Nah ini, fayaqulu, kemudian berkata siapa Allah, hal asaita, apakah berharap kamu, infu'ila, jika dipenuhi atau diperbuat dzalika, yang demikian itu, sarfun, diambilnya dari isrif, sesuai permintaan dia, bika dengan kamu, yaitu antas alani, bahwa meminta lagi kamu kepadaku Allah, ghaira dzalika, akan selain itu. Cuman itu doang yang kamu minta, bukan yang lain. Enggak, itu saja. Oke. Fayaqulu, kemudian menjawab siapa rajul, la, enggak. Ini dia belum ngerasain melihat surga nih. Ya karena belum mantan narapidana neraka, belum pernah ngelihat nanti ketika sudah dihadapkan ke surga, baru dulu. Ya kan pengennya cuma jangan sampai ngelihat neraka, berarti kan cuma ke situ doang pengennya. Kalau diikan, aku kasih 3 pemberian, itu ikan itu. Ada tuh ya, jin nongol ya. Bapak minta apa? Fayaqulu, kemudian berkata siapa rajul, la, la artinya la as'al, saya tidak minta yang lain. Wa izzatika, demi kemuliaan engkau ya Rabb, atas nama kemuliaan kamu ya Rabb, saya tidak minta yang lain. Saya dipalingkan jangan sampai ngelihat neraka, sudah terima kasih sampai situ. Benar. Fayu'ti, ya Allah ya, fayu'ti, kemudian ya Allah ya Karim, memberikan akan siapa? Rajul tadi siapa? Allahu Azza wa Jalla, ma, akan perkara sya'a, yang menghendaki siapa rajul akan ma. Nggak enak ini, nggak enak begini, nggak enak. Fayu'ti, maka memberikan siapa rajul, Allah hanya pakai fathah apa pakai domah? Oh benar. Jadi belum dipenuhi ini, belum dipenuhi, belum. Fayu'ti, kemudian memberikan siapa rajul, Allah akan Allah Azza Maha Agung wa Jalla Maha Luhur, ma, akan perkara sya'a, yang menghendaki siapa rajul akan ma. Isinya ma, menggunakan minnya bayannya, min ahdin, dari janji, ai wa mitsakin. Jadi atofnya atof tafsir namanya, wa mitsakin, dan janji. Akhirnya
fayasrifu maka memalingkan siapa Allah azza wa jalla wajhahu akan wajahnya si rajul tadi anin nari dari neraka. Jadi setelah si rajul tadi membuat perjanjian kepada Allah, mintanya hanya itu, akhirnya Allah apa? Penuhi. Balik deh. Senang nggak kira-kira? Senang, udah nggak ngelihat apa? Nggak ngelihat neraka lagi, senang kan? Lah kalau udah nggak ngelihat neraka berarti ngelihat apa? Itu masalahnya tuh. Begitu ngelihat surga, minta lagi ya? Emang dasar manusia ya betul ya? Wes dikasih apa? Jantung minta rempelo istilahnya, woy. Gak ada apanya. Bapaknya udah dikasih anak, ya gak ada puas-puasnya. Ini dialog Allah dengan rajul ini ujungnya enak, Pak. Betapa Allah itu maha penyayang kepada hamba. Sekalipun modalnya hanya sujud tadi itu pun tahunan apa bulanan tidak tahu. Itulah penting buat kita itu, dasarilah ibadah kita itu karena mencari ridho Allah dan kasih sayang Allah. Ojo dume, jangan mentang-mentang kok rajin sholat ya seolah-olah sholatnya bisa dijadikan apa? Modal buat. Tidak bisa itu kalau rahmat Allah enggak punya peran, tidak bisa masuk gitu. Yang ada ibadah kita tekor Pak untuk nebus apa? Surganya Allah. Nah itu. Faida akbala maka apabila menghadap faida akbala apa ukbila di situ? Ukbila mestinya. Faida ukbila maka apabila dihadapkan apa bihi rajul alal jannati atas surga, ro'a kemudian melihat siapa? Si rajul tadi bahjataha akan apa? Indahnya jannah, sakata kemudian diem siapa rajul ma pada waktu ma isinya zamannya ma pada zaman sya'a yang menghendaki siapa Allah ayyaskuta akan bahwa diam siapa rajul akan ma. Begitu dia dipalingkan dari apa? Neraka langsung menghadap surga. Begitu melihat surga yang penuh keindahan, cep, no comment, diam, terbelalak. Saking apa? Indah. Baru melihat. Ya Allah. Begitu melihat summa qala. Ini minta lagi. Summa qala kemudian berkata siapa rajul, ya Rabb wahai Tuhan. Apa? Qaddimni inda babil jannati. Qaddimni, majukanlah Tuhan akan aku inda babil jannah sampai depan pintu surga saja. Jadi cara mau ngelihat surga yang indah masih terlalu jauh, pengennya apa? Didekatkan sampai pintu. Lagi nih mintanya nanggung sih kalau kata saya nih. Siapa? Langsung to the point aja minta masuk ke. Nah, mintanya dicicil. Minta bukan sekaligus sih. Itu ada dulu film apa ya? Film siapa itu? Saya masih ingat itu, film Betawi itu. Pok, ada air panas gak? Dia bawa gelas tuh. Bawa. Ada air panas gak, Pok? Tapi dia bawa apa? Gelas. Buat apa? Nih ada air panas. Tehnya nggak ada, Pok. Itu menurut saya itu orang kok kurang apa? Kurang to the point gitu. Pas di tehnya ada, gulanya Pok. Lah, bilang aja dari awal minta apa itu. Ya bertele-tele gitu. Ini maksudnya apa ya? Si rajul ini mintanya nggak apa? Nggak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebetulnya dari mulai datang wajahnya udah ketebak, ini pasti mau menjebrit ini jemaah. Cuman gaya-gayanya itu, Pak Ustadz sehat. Alah, orang gagah gini tanya sehat. Maaf saya mengganggu enggak? Bro. Ya, ada apa ini ya? Begini Pak Ustadz. Ya ilah pakai mukadimah lagi. Sebetulnya enggak enak hati saya datang ke kamu. Ya namanya dunia begini. Ya Allah, Ustadz diceramain dulu.
kadang di atas, kadang di bawah. Ya, saya lagi di bawah Pak Ustaz. Ya Allah, anak saya yang satu, bini saya nangis Pak Ustaz dari pagi. Kenapa? Terus maksudnya apa Pak? Mau minjem duit? Cara saya ya kok. Dari awal aja bilang apa? Begitu. Bapak tipe yang mana tuh? Yang to the point minjem duit apa yang contohnya yang pertama Bapak? Bapak tipe apa kalau ke rumah orang? Hah? Oh yang basa-basi itu. Makanya jadi basi ya. Astagfirullahaladzim. Ini hadis ya. Ya ada nggak enaknya tapi ada enaknya. Cuman saya bawa cerita ini Bapak ya supaya tergambar begitu bagaimana Allah sangat apa. Ya saya ngomong gitu ya kagak nggak ada maksud kesel tidak. Ya resep aja sama apa. Sama model jamaah ada yang modelnya kayak gitu. Seumur-umur saya ngaji, seumur-umur baru semalam ada jamaah yang berani brandingin saya, baru semalam, seumur-umur saya. Jadi saya di brandingin gitu. Dan umurnya lebih muda dari saya. Saya lagi pikir kenapa dia brandingin saya. Jadi ada masjid di Patul Gopur lantai 2. Jadi sambil turun saya di brandingin begitu. Masya Allah, saya anteng aja di brandingin. Kayak cara taklim mutalim gak kena nih, hah? Ya, tapi saya ya biasa saja, ya enggak. Ya tapi kalau ukuran taklim mutalim kan udah seoladab itu. Lah Ustaz di branding udah ke CS. Ya Allah, ya Allah. Lah masalahnya di belakang itu jamaah pada gitu kesel gitu. Lah terus saya langsung bawa hati saya ke sesuatu katanya. Oh inilah caranya orang mau akrab. Jadi dia baru 2 kali ngaji Mas. Baru 2 kali ngaji. Orang Boyolali, maaf Haji, orang Kacangan, maaf ya. Maaf loh. Orang Kacangan. Lah ternyata sampai parkiran dia baru ngomong, oh ini termasuknya dia branding saya. Pak Ustadz kenapa? Saya ingat kiai saya. Kenapa? Kalau ngaji mirip Pak Ustadz katanya. Yo Allah, mau begitu saja bahasa-bahasanya pakai brandengan. Orang Kacangan. Ada nggak kiai di Kacangan yang ngajinya mirip saya? Lah itu. Menurut pengakuan dia. Bes, udah usah diterusin itu. Oke. Fayaqulu ketika permintaannya berlanjut pengen didekatkan ke pintu surga, fayaqulu kemudian berkata siapa Allah Azza wa Jalla, alaisa qad a'taital uhuda. Nah, alaisa tidakkah sa'an yaitu qad a'taita benar-benar apa? Meminta kamu atau memberikan kamu al-uhuda akan berapa janji aywal mawathiqa rupanya beberapa janji Allah tas'ala rupanya bahwa tidak meminta kamu ghairal ladzi selain perkara kunta yang adalah kamu yaitu sa'alta telah meminta kamu. Lho piye to Pak, tadi katanya nggak minta lagi cuman minta apa? Dipalingkan. Loh kok sekarang minta lagi, janjinya gimana sih? Gitu. Kalau di Indonesia itu begitu. Cuman saya baca kitab kan harus begitu supaya ketemu domirnya, ketemu tarkibnya gitu ya. Iya sih, kira-kira begitu kali ya kata si laki-laki itu. Iya sih, tapi melihat surga ada anak muda ngelancong ke rumah Pak Haji, anak gadisnya 3. Begitu yang buka pintu itu anak gadis yang pertama ya, biasa anak muda ngelihat gadis kan juga kayak gitu. Oke, dipersilakan duduk sama siapa? Sama anak gadis yang pertama. Lah tiba-tiba yang nyuguhin air adiknya lebih cantik lagi. Kira-kira bagaimana itu? Pindah hati apa bagaimana itu? Itu biasa orang begitu. Belum selesai tiba-tiba adiknya yang kecil itu pamitan,
Mbak, aku mau pergi dulu kursus. Lebih cantik lagi yang ketiga. Kira-kira yang diambil yang mana itu? Pertama, kedua, apa ketiga itu? Itu sifat manusia begitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lanjut biar kelar nih, hadis panjang banget ini. Tapi ya ini orang laki-laki pinter ini. Digocek ke sono kemari sama Allah ya bisa jawab. Ini apa kira-kira yang dimaksud ini apa? Ustadz ini ya? Kok pinter sih jawabannya ini? Cara ustadz ya ustadz mana ini ya? Peserta terakhir masuk surga ini. Coba lihat Pak, redaksi hadisnya. Pinter jawabnya ini. Jangan-jangan ustadz ini. Ya Allah ya Karim, fayaqulu, bener sih saya tadi udah janji nggak. Tapi apakah panjenengan rela menjadikan saya sebagai hamba yang paling hina? Buayanya diplomatis sekali itu loh. Oh caleg. Kayak tadi itu kayak tadi. Nah ini kita baca. Fayaqulu, kemudian berkata siapa rajul, ya Rabb, la akunu asqa khalqik. Itu kan keren banget itu. La akunu apa? Asqa khalqik. La akunu, tidaklah adalah aku, yaitu asqa khalqik, sepaling apa? Cilakanya makhluk. Saya tidak mau jadi makhluk yang paling celaka ya Rabb. Fayaqulu, kadang pinter jawabannya, Allah ngomong lagi. Fayaqulu, kemudian berkata siapa Allah, fama asaita in utita dzalik an la tas'ala ghairah. Oke. Tapi janji, ntar nggak minta lagi kan? Enggak. Umpama saya penuhi, yang kedua permintaannya pengen didekatin ke pintu surga, sampai pintu doang nih. Ya, bener, nggak minta lagi kan? Enggak. Oke. Fayaqulu, kemudian berkata siapa Rabb, fama asaita, maka tidak kepengen kamu in utita, jika diberikan kamu dalika, akan yang demikian itu, qaddamni inda babil jannah, kesonalan. Bener kan? Nggak minta lagi kalau sudah saya dekatkan ke pintu surga? Enggak. Allah tas'ala, yaitu bahwa tidak meminta lagi kamu ghairahu, akan selainnya itu, zalik mananya. Fayaqulu, kemudian berkata si rajul, ya Rabbi, la, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la, enggak minta lagi. Wa izzatika, pakai sumpah lagi, demi kemuliaan kamu, la as'alu, tidak meminta lagi aku ghaira dzalik, akan selain itu. Saya kalau sudah didekatkan di depan pintu surga, udah gila, enggak minta yang lain lagi. Kata siapa? Apa ya benar ini orang. Fayuti, kemudian memberikan siapa Allah, Fayuti kemudian berjanji lagi, Fayuti kemudian memberikan siapa rajul, rabbahu, akan Tuhannya rajul, ma, akan perkara sya'a, yang menghendaki siapa rajul akan ma, bayannya mamin ahdin, dari janji, wa misakin, ay, dari janji. Fayuqaddimu, kemudian memajukan siapa Allah akan rajul, atau mendorong, menghadapkan siapa rajul ila babil jannah, ke depan pintu surga. Begitu nyampe depan pintu surga, angin surganya keendus. Wow. Pak, angin surga tahu? Bapak baca surat Al-Waqiah, itu angin surga. Farauhun wa raihanun wa jannah. Ada nggak itu? Orang-orang seperti kita mudah-mudahan nih ya, nanti begitu masuk ke dalam alam kubur, selesai ujian malaikat, gampang soalnya cuma 5, nggak lebih. Tapi saya semua itu ya, nggak ada multiple choice-nya, nggak ada. Wakilah 7, hadisnya berbeda. Udah Bapak mendingan hafalin 7 deh ya, takutnya ngapalin 5 tekor 2. 7 pertanyaan yang diajukan oleh siapa? Mungkar Nakir. Lolos kita pertanyaan itu. Setelah itu apa? Suruh tidur, nam kanaumil arus, di alam barzah. Tiba-tiba kuburan kita terbuka jendelanya. Dari situ rauhun wa raihan,
Belum masuk surga Pak, baru dikirimin anginnya dong. Masya Allah, begitu kita kena angin surga, plak, langsung tidur. Saking apanya? Nikmatnya. Angin surga nikmatnya Pak. Belum pernah ngerasain sih. Kalau mau ngerasain yuk mati. Yang penting matinya bagus. Nanti kita ngerasain. Yang penting ujiannya lulus. 7 pertanyaan ya. Hafal itu 7, jangan 5 tertekor. Ya Allah. Ini. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Faida balago maka tatkala sampai siapa rajul babaha akan apa? 9 menit lagi Pak. Akan pintunya jannah faro'a, kemudian melihat siapa rajul zahrotaha akan apa? Indahnya surga. Wama dan perkara piha yang tetap yama di dalam surga minat nadrati daru hijau royo-royo. Surga tuh hijau, tamanan indah. Terus apa? Wasururi dan isinya orang-orang senang semua. Ada yang lagi gandeng bidadari 10 kiri kanan. Ada yang lagi megang botol bir. Wah. Ada yang lagi berenang di sungai susu. Enak itu. Ada yang lagi main jot-jotan di permadani. Tahu prosodan ada nggak di surga Bu? Ya ada yang lagi main prosodan. Ya Allah, begitu ngelihat kondisi di dalam kepengen. Siapa? Si rajul tadi. Ya Allah, tuh kan begitu. Fasa kata, kemudian diem siapa rajul ma pada waktu atau zaman syaa yang menghendaki akan ma siapa Allah ayaskuta akan bahwa apa? Diam siapa rajul akan ma. Fayaqulu minta lagi. Fayaqulu kemudian berkata siapa rajul, ya Rabb, wahai Tuhanku, adkhilni, masukin dah. Permintaan ketiga. Permintaan ketiga apa? Masukin. Adkhilni, ya Rabb, adkhilni, mudah-mudahan bisa memasukkan Tuhan akan aku al-jannata ke dalam surga. Ya Allah, dari awal minta masuk. Fayaqulu kemudian berkata siapa Allah Azza wa Jal. Nah, udah mau habis nih hadisnya. Waihak. Kalau Bapak mungkin ya sembarangan ini memaknain waihak itu sebetulnya kan kalimat yang tidak enak. Waihak itu kalau orang Indonesia bilang sompret, itu waihak. Ucapan yang mengandung apa? Tidak suka. Tapi tidak cocok waihak ini dimanain sompret atau apalah yang kurangnya. Tidak. Karena apa? Memang kalimat itu untuk menyampaikan sesuatu yang enak. Tapi karena Allah sayang sama si rojul tadi, maka waihak jangan dimaknain brengsek kamu, tapi apa? Ya Allah, benar-benar kasihan kamu. Gitu. Awas jangan salah ya. Waihak mananya apa? Benar-benar kasihan kamu. Ya ampun. Kasihan Pak, dari pagi belum apa? Makan. Saya minta air putih aja Pak. Nanggung. Kita air putih, Pak. Emang saya ikan jair. Air putih doang. Nasinya dong Pak. Begitu dikasih nasi, kok adem Pak, nggak ada rasanya, kasih sambal. Pak pedes Pak, nggak ada yang asin, ikan asin. Begitu melihat ke sono, wih ada orang lagi pesta, ada makan, pengen itu Pak. Kasihan sekali kamu, cuman kok mintanya nanggung. Dari awal dong minta sate gitu biar nggak repot. Itu kira-kira waihak tuh gitu. Waihak itu apa? Ucapan Allah karena kasihan sama si rajul. Mungkin cara mau minta langsung masuk surga kan yo awake dhewe kayak kurang pantas betul, Pak. Hah? Paham nggak saya? Ada orang, maaf nih, ini saya ngelihat hadis ini psikologisnya tinggi sekali, Pak. Saya tadi mutolah berulang-ulang nih biar
Zauq saya dapat, tergambar bagaimana Allah itu ya. Ya kalau cara kita begini, ada orang pernah menyakiti hati kita, ini cerita, dan mungkin di alam nyata ada. Satu saat dia menyesali perbuatannya, kita udah usir dia jauh-jauh. Begitu dia datang dalam kondisi compang-camping, dulu pernah kita usir dia karena nyakitin kita. Assalamualaikum Pak Haji. Loh, kamu dong? Ya, maafin saya sudah nggak punya siapa-siapa. Saya tinggal di kolong jembatan, udah 3 hari nggak kena nasi, lontong doang sama buras. Jadi mendapatkan maafnya Pak Haji itu saja sudah alhamdulillah. Itu kan cara maaf ya. Kalau to the point gitu kan malah ya kurang. Pak Haji, boleh nggak saya numpang nginep setahun di sini Pak Haji? Plus makannya komplit sama minjem motor buat kemana-mana. Kan gak enak begitu. Karena apa? Dulunya pernah diusir. Kalau langsung to the point ke permohonan yang itu kan ya kurang apa itu? Secara psikologis apa? Ya kurang, tata keramanya nggak dapat. Pelan-pelan dong. Saya kira itu maksudnya itu tuh. Waihak besar lagi. Nyambung nggak? Kesian banget kamu, saking takutnya sama aku, mintanya nyicil. Minta jangan melihat neraka, minta didekatin pintu surga. Kali ini langsung minta ke, sebab kalau langsung di neraka minta langsung masuk surga kan, emang lu siapa mau masuk surga? Kan gitu Allah. Kalau Allah ngomong begitu kan jadi malu dia. Kira-kira begitu, saya dapat itu. Secara psikologis itu ya ta'aduban lah kira-kira, karena merasa pengen beradab sama Allah. Ya harus jaga perasaan orang lah, apalagi orang itu pernah kita sakiti gitu. Harus apa? Ya bertahap gitu. Dia masih mau memandang kita saja sudah alhamdulillah. Karena dulu pernah nangis gara-gara kita sakiti. Dia masih mau menjawab salam kita saja sudah alhamdulillah. Ya bertahap. Jangan langsung numpang nginep seminggu. Jangan-jangan orang, ya Pak Haji itu masih ingat peristiwa menyakitkan dulu. Tapi kalau pelan-pelan, ya Allah. Waihak ya bena Adam, ya bena Adam, wahai manusia, ma aghdaraka. Ya Allah, betapa merayunya kamu. Banyak permohonan kamu. Alaysa qad a'taita, alaysa tidaklah sya'an yaitu qad a'taita. Ya Allah, merajuk. Aghdoraka itu mana merajuk. Al-uhuda akan beberapa janji, aywal mawathiq, rupanya beberapa janji. Allah tas'ala, rupanya bahwa tidak meminta kamu ghairal ladzi, akan selain perkara utita yang diberikan kamu. Fayaqulu, kemudian berkata si rajul, ya raj. Alasan yang ke berikutnya ini mengulang alasan sebelumnya. La taj'alni asqa khalqika, la taj'alni, jangan kau jadikan aku ini hambamu, asqa khalqika, sepaling apa? Cilakanya makhluk kamu. Fayadhaqullah, ketika si laki-laki tadi minta dimasukkan ke dalam surga, fayadhaqullah, Allah tersenyum senang. Fayadhaku, kemudian tertawa siapa? Allah azza wajal minhu, darinya rajul. Summa ya'dzanu, ya, karena Allah senang, ya udah masuk. Ya udah masuk surga, udah nggak mungkin minta lagi. Mau minta kemana lagi? Udah masuk apa? Udah nyampe. Ya Allah ya Karim. Tapi kalau diterusin ntar hadisnya jadi panjang banget ini. Tadi surga minta apa lagi? Ya supaya jadi panjang. Udah pokoknya endingnya indah, masuk ke dalam surga. Begitu perjalanan orang dari neraka menuju surga seperti itu, atas rahmat Allah. Ya Allah, betapapun harus melewati permintaan-permintaan yang bertahap tadi, akhirnya dia sampai kepada surganya Allah karena rahmatnya. Begitu. Summa ya'dzanu, kemudian mengizini siapa Allah lahu baginya si rajul fi dukhulil jannati, kepada masuk ke dalam surga. Ketika masuk surga bagaimana? Fayaqulu,
nggak kelar lagi hadisnya, tanggung. Wallahu a'lam bishawab. Udah, ini tandain cerita udah masuk ke dalam surga. Fa yaqulu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsira wasi'an mubaraka ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.